Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Andriano, NIM 2019 143173. Saya dari kelas 5U, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan, dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan, bimbingan, dan konseling untuk anak sekolah dasar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Jenis-jenis layanan, bimbingan, dan konseling untuk anak sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bimbingan konseling yang berupa penyiapan pengalaman secara terprogram melalui pendekatan kelompok untuk mengembangkan perilaku seperti yang dikehendaki oleh tugas-tugas perkembangan yang terumus dalam SKKPD. Dalam layanan ini, kepada konseli dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan konseli utamanya, menunjang bagi tercapainya SKKPD. Dalam melaksanakan layanan ini, keterlibatan personil lain seperti selain konselor diperlukan sesuai dengan materi yang dikuasainya. Misalnya, pembekalan tentang keterampilan kerja yang lebih menguasai justru guru yang mengampu keterampilan atau lembaga pendidikan di luar sekolah, semisal lembaga kursus. Baiklah, selanjutnya yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang ditunjukkan kepada konseli yang memerlukan penyelesaian segera. Penanganan segera ini diperlukan karena jika sampai terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menangani kasus itu akan berakibat terhambatnya peserta didik dalam mencapai SKKD. Dalam rangka pelaksanaan layanan responsif, dimungkinkan pula melibatkan pihak lain atau helper lain di luar sekolah. Helper yang berkeahlian seperti apa sangat tergantung dari masalah yang ada pada peserta didik. Jika masalah itu berkaitan dengan kesehatan fisik, helper yang diperlukan yaitu seorang dokter. Baiklah, selanjutnya yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual merupakan bentuk bantuan kepada konseli agar ia mampu membuat rencana serta terprogram dalam kehidupannya. Perencanaan yang dibutuhkan meliputi perencanaan kelanjutan studi, perencanaan karir, maupun perencanaan hidup di masyarakat. Sebuah perencanaan hidup yang baik akan berfungsi menjadi acuan kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan kegiatan pendukung bagi terlaksanakannya pemberian layanan bimbingan konseling yang merupakan isi dari ketiga komponen bimbingan konseling, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual. Untuk dapat memberikan layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa, diperlukan pula adanya berbagai inovasi, baik yang menyangkut teknik pemberian layanan, instrumen yang digunakan sebagai pengumpul data, dan cara mengolah data. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. 1. Layanan orientasi, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan klien sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran, adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, layanan konseling individual, yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dan perkembangan dalam pertumbuhannya. Yang kedelapan yaitu layanan mediasi,
adalah permasalahan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan, layanan konsultasi, yaitu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Dan yang ke-10, layanan advokasi, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari, meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.